Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul karakteristik dan dimensi hubungan konseling. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Ada Dia Ayu Julianti, ada Fadia Putri Maharani, ada Koriko Tuljana, dan saya sendiri Noviola Dari. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada keunikan dan keumuman proses konseling. Keunikan proses konseling mempertimbangkan sikap, latar belakang, budaya, jenis kelamin, pengalaman, dan perilaku klien konselor. Strukturnya dan tujuannya jelas serta prosesnya berencana, bersifat terapeutik atau pengobatan penyembuhan. Yang terakhir adanya penerimaan konselor terhadap klien secara penuh untuk melakukan konseling. Yang kedua, ada keumuman proses konseling. Semua unsur dan karakteristik hubungan yang terdapat dalam situasi hubungan antara manusia seperti keakraban, interaksi, kesepakatan atau sepengertian, harapan. Yang kedua, ada keseimbangan. Keseimbangan dibagi lagi menjadi keseimbangan objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas dalam konseling. Objektivitas dalam proses konseling mempertimbangkan semua aspek konselor dan klien yang menyangkut aspek afeksi dan kognitif atau ekspresi, perasaan, dan sikap meliputi suasana ramah, sopan, dan santun, berempati, saling menghargai dan menghormati, dan tersenyum. Yang kedua ada objektivitas dalam konseling. Subjektivitas menunjukkan semua aspek hubungan yang ditandai dengan segi kehangatan psikologis antara lain perhatian, penuh rasa persahabatan, keakraban, dan kontrol emosi. 2. Kesamaran dan kejelasan. Kesamar-samaran dalam proses konseling. Proses konseling tidak mampu dibedakan dengan hubungan lain karena diakibatkan terlalu dekatnya hubungan klien dengan konselor. Contohnya teman atau sahabat, suami atau istri, orang tua atau anak, mantan pacar, istri atau suami. 2. Kejelasan dan kesamaran. Kejelasan dalam proses konseling. Kejelasan dalam proses konseling Bourdieu 1955 menyatakan ambiguitas merupakan karakteristik dari suatu situasi stimulus di mana orang-orang merespon secara berbeda dan tidak ada respon yang jelas ditunjukkan. Misalnya, konselor berperilaku lebih seperti seorang teman dibanding seorang konselor. Jika konselor terlalu ramah dengan klien, dalam arti bahwa mereka membiarkan diri mereka dikenal terlalu dini, serta digambarkan kepribadian konselor akan menemukan bahwa mereka merasa terdorong untuk bertindak sendiri terlalu kuat dalam situasi wawancara. Tanggung jawab konselor dan klien. Tanggung jawab konselor yang pertama, kesediaan membantu klien atau konseling dengan sebaik-baiknya. Mengupayakan pelayanan konseling yang prima, taat kepada kode etik pelayanan konseling. Tanggung jawab konseli atau klien. Yang pertama, klien menyadari bahwa dirinya bermasalah. Klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengetaskan masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir, klien terlibat secara aktif dalam proses pemberian bantuan, atau dalam hal ini konseling perorangan. Keseimbangan kognitif. Aspek kognitif dalam proses konseling, semua aktivitas konselor atau klien yang menyangkut proses intelektual meliputi suasana, memikirkan, menganalisir, dan menafsirkan. Keseimbangan afeksi. Aspek afeksional dalam proses konseling, semua aktif atau konselor dan klien yang menyangkut aspek afeksi dan kognitif atau ekspresi perasaan dan sikap meliputi suasana ramah, sopan, dan santun, berempati, saling menghargai dan menghormati, dan tersenyum dan lain-lain. C. Empati. Suasana empatik meliputi penghargaan, kebersamaan, kasih sayang dan kelembutan, kedekatan dan kehangatan, serta komunikasi. D.
spontanitas dan kepekaan. Respon spontanitas konselor dalam konseling: A. Dibutuhkan, B. Tulus, tidak kaku, dan tidak sembarangan, C. Mudah dipahami klien, D. Bukan kritikan dan tidak menyakiti perasaan, E. Bersifat membangun. Kondisi fisik dan psikis konselor, klien atau konseli: A. Kepekaan dalam konseling, B. Latar belakang budaya konselor, klien atau konseli, C. Tata ruangan dan suasana konseli, D. Teknik atau pendekatan yang digunakan, E. Alternatif bantuan. Penerimaan dan perhatian. Penerimaan adalah teknik yang digunakan dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Kehadiran bahwa konselor ada dan masih bersama konseli agar konseli merasa ada diperhatikan, contohnya anggukan kepala dan lain-lain. Tujuannya untuk menyatakan bahwa konselor hadir bersama konseli agar konseli merasa diperhatikan, agar konseli memperoleh baikan atas apa yang dikatakannya didengar dan dipahami. Kehangatan dan kesepahaman. A. Kehangatan. Kehangatan diperlukan dalam konseling karena 1. Dapat mencairkan kebekuan suasana, 2. Mengundang untuk berbagi pengalaman emosional, 3. Memungkinkan klien menjadi hangat dengan dirinya sendiri. B. Pemahaman. Dalam konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya, dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Melalui konseling, klien memahami seluk-beluk masalah yang dia alami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis atau fungsi pemahaman. G. Transparansi dan fleksibilitas. A. Transparansi. 1. Sikap keterbukaan memungkinkan konselor dan konseli untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lainnya di dalam proses konseling. 2. Konselor yang menutup atau menyembunyikan bagian-bagian dirinya terhadap klien dapat menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. B. Fleksibilitas. Artinya konseling dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan perbedaan individual klien. Atas dasar prinsip ini, klien dapat merasakan bahwa konseling yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari kelompok kami akan membuka sesi tanya-jawab di Google Classroom untuk 3 orang yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.